few moments later. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Ibu absen dulu ya. Ziamei. Rafflesia Arnoldi. Licin Max. Kedelai hadir, Bu. Aloe vera. Tidak buaya hadir, Bu. Solanum tuberosum. Hadir, Bu. Citrus SP. Jeruk hadir, Bu. Albizia SP. Sayur hadir, Bu. Psidium gojapa. Doa. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah supaya peserta didik atau kalian semua dapat mengidentifikasi keanekaragaman tingkat gen, jenis maupun ekosistem. Gambar apa ini? Hutan. Ya, yang sebelah hutan hujan. Yang sebelah kanan? Bersawahan. Bisakah kalian membedakan antara hutan hujan tropis dengan sawah? Bisa. Siapa yang bisa? Angkat tangan. Ya, kalau hutan hujan tropis apa? Siapa kalian? Hutan tropis cenderung memiliki pepohonan atau pertumbuhan yang besar atau rimbun. Ya. Sedangkan di persawahan pepohonannya hanya kecil dan situasi cuaca di hutan cenderung dingin dan di persawahan memiliki cahaya yang banyak, sedangkan di hutan sedikit. Ya. Tadi adakah yang bisa mengambil kesimpulan? Nah, Ya, silakan Farel. di hutan tanahnya agak lembab dan cahayanya yang kurang, memiliki pepohonan yang besar dan rimbun, dan terdapat hewan-hewan buas seperti harimau, ular, dan beruang. Ya. Sedangkan di persawahan memiliki tekstur tanah yang berlumpur atau berair dan memiliki tumbuhan yang kecil. Terdapat hewan seperti keong, belut, dan burung. Ya. Ya, terima kasih, kita beri aplaus untuk Farel. Tiap kali kita belajar nih, bawaannya pasti bikin aja. Entah kecil aku, baca, bahkan pakai kita pun juga menjadi pelajaran kita. Tapi asal aja, pernah nggak sih kamu berpikir, kok bisa ya baca jawaban yang berbeda-beda? Yang kita cari tidak perlu jauh-jauh deh. Model rambut tiap orang pun bisa berbeda-beda kan? Perbedaan ini terjadi karena adanya keanekaragaman hayati. Apa sih keanekaragaman hayati itu? Keanekaragaman hayati pada makhluk hidup dan juga adanya variasi bentuk, penampilan, ukuran, serta ciri-ciri lainnya. Keanekaragaman atau biodiversitas ini terjadi pada berbagai tingkatan kehidupan, mulai dari organisme tingkat rendah sampai organisme tingkat tinggi. Secara garis besar, biodiversitas ini dibagi menjadi 3 tingkat. Kita akan membaca unsur satu ya. Keanekaragaman hayati tingkat gen ini terjadi pada satu spesies yang sama yang disebut sebagai varietas. Misalnya nih, kamu tahu bunga mawar. Bunga mawar kan terkenal dengan warna merah, tapi ternyata mawar juga ada yang warna pink, putih, kuning, dan lain-lain. Nah, mereka satu jenis, namun warnanya berbeda-beda. Inilah yang mengakibatkan adanya satu variasi. Sedangkan keanekaragaman pada tingkat spesies itu adalah beberapa spesies, tapi mereka dalam satu genus atau famili yang sama. Ada singa, macan, harimau, dan kucing. Walaupun mereka berbeda jenis, habitat, dan perilaku, tapi mereka tergolong dalam satu famili yang sama. Terakhir, ada keanekaragaman tingkat ekosistem yang terjadi akibat perbedaan letak geografis sehingga mempengaruhi perbedaan iklim seperti curah hujan, intensitas cahaya, temperatur, dan lamanya penyiaran. Ekosistem sendiri ada ekosistem darat dan laut yang tentunya memiliki flora dan fauna yang berbeda. Dan ekosistem darat terbagi menjadi savana, di mana ekosistem ini didominasi oleh rumput dan hanya memiliki beberapa pohon yang bisa dijumpai di wilayah tropis. Selanjutnya ada badan rumput, hampir sama dengan savana. Bedanya adalah di badan rumput tidak ada pohon sama sekali. Ada juga gurun, di mana badan ini memiliki temperatur udara yang ekstrim. Maka dari itu, ada beberapa organisme yang dapat hidup di sana. Sama halnya dengan hutan gurun, mereka juga didominasi dengan tumbuhan yang daunnya berbentuk seperti jarum. Dan yang terakhir ada tundra, dan tundra itu kebalikannya dari gurun, seperti gunung dan ikan. Dengan untuk ekosistem perairan, itu terbagi menjadi 2 macam, mulai dari ekosistem air tawar, berupa danau, rawa, atau sungai, dan juga ekosistem air laut, berupa padang pasir, gunung garam, dan laut dalam. Komponen biotik ekosistem perairan itu terdapat 5
kelompok besar. Ada Belanda, Nepal, Jepang, Betos, dan Kristen. Indonesia itu merupakan negara yang sangat kaya akan biodiversitasnya, yang mengakibatkan flora dan fauna di Indonesia sangat beragam. Oleh karena itu, kita sebagai generasi milenial harus terus menjaga kelestarian biodiversitas Indonesia. Nah, itu tadi tidak ada agama hayati. Sudah Ibu bagikan ini, silakan bentuk kelompok yang sudah Ibu bagikan kemarin. Sudah Ibu bagikan kelompok kan? Nah, silakan bentuk kelompoknya dulu. Sudah duduk di kelompok masing-masing. Semua alat sudah disediakan di atas meja. Sudah, silakan dikerjakan. Di sini diutamakan kerja sama tim ya, kerja sama kelompok. Kalau ada yang tidak jelas, silakan tanya sama Ibu. Nanti Ibu jelaskan sedikit. Dibikin kolomnya dulu. Ya. Nanti kan kita bawa contoh sampelnya depan. Bikin tabelnya dulu. Untuk yang get dan spesies. Pilih 3 gambar ya yang mau di analisis nanti. Ekosistem, silakan pilih 3 gambar. Yang ditempelkan di sini cukup gambar ekosistem saja. Yang lainnya cukup namanya. Pilih 3 saja. Iya, ditempel untuk ekosistem yang di tabel 3. Tabel 1, 2 dibikin tabelnya di sini. Kemudian tulis namanya saja. Kelompok 2, silakan lanjut. Nah, perhatikan kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusi mereka. Perhatikan. Nah, silakan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusi kami tentang keanekaragaman dan tingkat, yaitu ada tingkat gen, tingkat jenis, dan tingkat ekosistem.
jenis di tingkat gen kami membuat mawar kerdil, mawar penjala, dan mawar alba. Mawar kerdil oranye agak keping-pingan, dan mawar penjala di sampingnya terdapat warna pink dan dalamnya berwarna putih. Dan anemon. Faktor eksotiknya air, garam, pasir, dan batu. Adapun kesimpulan dari keanekaragaman tingkat gen adalah dari ketiga mawar ini meskipun memiliki warna yang berbeda-beda tetapi masih dalam satu spesies yang sama, yaitu spesies Rosa hybrida atau bunga mawar. Yang kesimpulan yang tingkat jenis kacang tanah, kacang hijau, dan kacang merah termasuk ke dalam keanekaragaman tingkat jenis karena meskipun spesiesnya berbeda namun masih dalam famili yang sama, yaitu Fabaceae atau tumbuhan biji-bijian dan kacang-kacangan. Kesimpulan dari keanekaragaman tingkat ekosistem adalah yaitu ekosistem padang rumput dan ekosistem hujan tropis serta ekosistem laut termasuk ke dalam keanekaragaman tingkat ekosistem karena terdapat komponen biotik dan abiotik yang saling berkaitan satu sama lain. Dari presentasi saya ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan. Izin bertanya, kami dari kelompok 3 ingin bertanya, mengapa di padang rumput tidak ada pepohonan yang besar seperti hutan hujan tropis? Karena pada ekosistem padang rumput mayoritasnya terdapat padang rumput yang luas sehingga hanya terdapat sedikit pepohonan. Dan mengapa pepohonan yang ada tersebut tidak berujung tinggi atau mekar? Memekar. Maksudnya rimbun. Mungkin karena banyaknya rumput sehingga pertumbuhan pohon menjadi sedikit lambat. Sekian, terima kasih. Ya, ada lagi tanggapan atau masukan? Tidak ada ya? Tidak. Ada? Ada dari kelompok 2. Nah, silakan. Baik, saya perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya, kenapa di sekitaran laut terdapat tebing-tebing yang dalam? Karena faktor geografis. Apa itu faktor geografis? Tentang letak garis khatulistiwa. Ada lagi? Ada lagi? Apakah tebing tersebut terjadi karena sesuatu atau Maksudnya di sini misalkan apakah terbentuknya tebing tersebut karena faktor alam atau karena buatan manusia gitu. Menurut saya pribadi ini terjadi karena faktor alam, karena tidak mungkin terjadi karena faktor manusia. Ada lagi? Tidak. Ya, silakan. Maksud dari faktor alam apakah terjadinya banjir hingga membuat tebing tersebut bentuk? Contohnya saja saat terjadi gempa bumi,
ada pelimpaan lempeng yang menyebabkan banyaknya gunung berapi. Bisa jadi ini disebabkan oleh tanah itu. Berarti tidak terjadi diakibatkan oleh banjir. Banjir di laut. Ya. Karena temanya di laut. Maksudnya Apakah karena ombaknya? terbuat dari kencangnya arus ombak. Ya, karena pengikisan ya, terkikis oleh ombak tadi. Apakah ada gara-gara faktor itu? Menurut saya mungkin di masa lalu terjadi tsunami yang diakibatkan bertemunya lempeng-lempeng ya, sehingga tebing-tebing ini terbentuk seperti sekarang. Ada lagi yang mau menambahkan? Gitu. Ada lagi? Tidak ada. Sudah Mas? Siap, sudah. Nah, silakan ditutup. Mungkin hanya ini presentasi dari saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Tapi inti dari materi pembelajaran kita hari ini adalah keanekaragaman hayati tingkat gen, apa lagi? Jenis, kemudian ekosistem. Tingkat gen apa? Ditemukan dalam satu spesies atau spesiesnya sama. Yang kedua tingkat jenis ditemukan dalam spesies yang berbeda. Nah, satu spesies yang berbeda. Kalau ekosistem, Habitat. habitat terdapat komponen biotik dan abiotik yang saling ketergantungan, saling istilahnya saling membutuhkan. Jadi sampai di sini sudah jelas semuanya? Ya. Kelompok, adakah yang bisa mengambil kesimpulan di situ? Nah, silakan. Dari pembelajaran jenis mawar, meskipun warnanya berbeda, tapi masih satu spesies, jadi dimasukkan dalam keanekaragaman tingkat gen. Ya. Lalu yang selanjutnya kacang tanah, kacang hijau dan kacang merah termasuk dalam keanekaragaman tingkat jenis karena spesiesnya berbeda, meskipun masih dalam famili yang sama, yaitu Fabaceae atau biji-bijian kacang-kacangan. Yang terakhir ekosistem, dari ketiga ekosistem dapat dimasukkan ke dalam keanekaragaman tingkat ekosistem karena terdapatnya komponen biotik dan abiotik yang saling berkaitan satu sama lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa keanekaragaman hayati adalah keseluruhan variasi baik berupa bentuk, sifat, ukuran, penampilan yang dapat ditemukan di antara gen, jenis atau spesies dan ekosistem. Terima kasih. Beri aplaus. Berarti cukup sampai di sini pertemuan kita hari ini. Sampai ketemu minggu depan dengan suasana ceria, suasana semangat, kemudian dengan kabar baik yang tetap seperti ini. Ibu tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.